Halo brother, untuk kalian semuanya lagi nonton video ini pakai kuota ataupun pakai wifi tetangga. Oke, di video kali ini gue akan membahas sebuah hatchback dari Honda, yaitu Honda City RS hatchback. Dan ya ini yang menggunakan Honda Sensing. Otomatis ini adalah tipe tertinggi dan harganya pada saat video ini dibuat adalah 360 jutaan. Dengan harga segitu kita akan cari tahu fitur apa aja yang didapat dari mobil ini. So, tonton videonya sampai habis, check this out. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu di bagian depan dari Honda City hatchback ini. Kita lihat untuk di bagian kap mesin ini tidak terlalu banyak lekukan-lekukannya gitu. Ya simpel aja di bagian samping sini aja untuk lekukan di bagian kap mesinnya. Lalu untuk ke bagian grill, nah di bagian atas grillnya menggunakan warna black glossy. Kalau biasanya mungkin Honda-Honda lain itu menggunakan chrome, tapi dia menggunakan black glossy dan black glossy-nya ini disambung sampai ke bagian headlamp. Untuk di bagian tengah sini biasa ada logo Honda. Nah, untuk di sebelah kiri ada tulisan RS. Logo RS itu menambah 10%, enggak lebih mungkin 20% kesan sporty dari mobil Honda. Lalu untuk di bagian grillnya, dia menggunakan warna black dove dan desainnya itu konsepnya jaring-jaring kayak begini. Nah, di bagian tengahnya sini dipisah lagi menggunakan warna body. Nah, untuk di bagian bawahnya lagi ada jaring-jaring juga, tambahan untuk grill yang di atas. Nah, lalu di sini ada sebuah lips bumper dan dia menggunakan aksen carbonize kayak gitu ya. Lalu di bagian headlamp, untuk headlampnya dia sudah menggunakan LED multi reflektor. Dia sudah auto, bahkan udah auto high beam untuk varian yang Honda Sensing ini. Jadi bisa menyesuaikan tinggi rendahnya pencahayaan lampu secara otomatis sehingga tidak akan mengganggu atau membuat silau pengendara lain. Nah, terus dia juga untuk di bagian atas ini lampu senja sekaligus dengan DRL-nya. Dan untuk di bagian bawah lampu sennya dia sudah LED bar panjang walaupun belum sequential. Nah, untuk lampu jauhnya nyorotnya dari bagian dalam sini. Oke. Ya, untuk secara teknologi di bagian lampu sudah sangat mumpuni lah untuk mobil kekinian dan harganya juga udah 360 kan, wajar lah. Untuk di bagian fog lamp, housingnya ciri khas banget dari Honda. Dibikin kayak aeropin gitu ya di sebelah sininya nih. Dan dia menggunakan housing berwarna black dove. Untuk fog lampnya sudah menggunakan LED. Jadi sudah kekinian pastinya. Nah, sekarang kita buka untuk bagian mesinnya. Nah, untuk di bagian kap mesin bisa dilihat ini belum dicat sewarna dengan body dan ngecatnya juga ini nggak rapi ya untuk cat dasarnya. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, kalau dilihat di bagian depan sini dia ada covernya. Jadi kelihatannya tuh nggak kopong gitu kalau pakai cover kayak gini tuh. Jadi kelihatan rapi aja. Mesinnya menggunakan mesin bensin berkapasitas 1500 cc dengan power maksimal di 121 PS dan untuk torsi maksimalnya di 145 Nm. Dan ini sudah sangat mumpuni ya untuk mobil sekecil ini dengan output segitu tuh udah bagus banget. Oke. Di bagian depan sih itu aja yang kita bahas. Bisa dilihat juga untuk warnanya itu kelihatan kece banget ya, warna merah cabai kayak gini nih. Warna istilahnya apa ya di katalog tuh gua lupa. Tapi ya udahlah, kita ke bagian samping aja. Oke, kita bahas di bagian sampingnya. Secara desain keseluruhan sih simpel banget ya kelihatannya gitu. Di bagian atasnya juga polos, nggak ada talang airan karena memang rata-rata mungkin hatchback itu jarang yang pakai talang air. Tapi kalau mau ditambahin, kalian bisa langsung kontak aja ke salesnya, minta aja ke salesnya nanti karena promo-promonya juga menarik. Kebetulan gue ada di Honda Bintang Cimone dan kalau kalian mau pesen Honda, kalian bisa menghubungi kontak sales yang ada di deskripsi. Silahkan aja hubungi beliau ya. Oke, pertama kita bahas dulu untuk di bagian kaki-kaki dulu nih. Untuk velgnya dia menggunakan ring 16 dan dia sudah two-tone polish menggunakan 4 baut, logo Honda di bagian tengah. Terus untuk bannya dia menggunakan ukuran 185/55. Dia pakai Bridgestone untuk bannya. Nah, untuk rem depan dia sudah menggunakan cakram. Terus rem belakang kita lihat pakai cakram nggak? Sayang sekali dia belum menggunakan cakram untuk rem belakangnya. Dan untuk sistem pengeremannya juga sudah menggunakan ABS, ABD, dan brake assist. Jadi secara keselamatan dari pengereman sudah sangat baik. Nggak perlu khawatir lah ya. Oke. Terus ke sini lekukan-lekukan biasa, simpel-simpel aja lekukannya. Nah, ke bagian sini spion. Spionnya menggunakan warna black glossy di bagian atas, bagian bawahnya dia warna black dove.
Dan khusus yang varian Honda Sensing ini, di sebelah kiri ada sebuah kamera yang berfungsi untuk fitur Honda Lane Watch. Jadi nanti tampilan sebelah kiri sini bisa ditampilkan di head unit ketika kita ngesen ke kiri atau ketika kita pencet tombol Honda Lane Watch-nya. Oke. Di sininya di blackout, kesananya enggak, biasa aja. Nah, untuk handle pintunya sewarna body, sudah ada akses smart entry di kiri dan kanan. Jadi kalau kita mau membuka kunci mobil, tinggal pencet aja tombol yang ada di sini. Nggak usah pencet-pencet remote lagi. Nah, kuncinya itu seperti ini, dan dia ada 3 tombol untuk membuka dan menutup kunci. Lalu yang satunya lagi tombol yang bertulisan hold ini untuk, jadi kalau kita mau menyalakan mesin dari remote itu bisa. Terus dia juga ada fitur walkway auto lock. Jadi kalau kita misalnya lupa mengunci pintu mobil dan kita jalan beberapa meter, otomatis mobil akan terkunci. Jadi praktis lah ya, nggak usah khawatir kalau kita lupa mengunci mobil. Lanjut ke bagian bawah sini, tidak ada side skirt atau apa ya, side body molding, nggak ada juga. Jadi simple aja di bagian bawah sininya. Bagian belakang tadi gua bilang dia remnya belum cakram. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kita lihat desainnya, ini semok banget ya kelihatannya gitu. Dan menurut gua keren di bagian belakang ini. Bagian atas kita lihat dia sudah menggunakan shark fin antena. Lalu di sini ada rear upper spoiler dengan high mount stop lamp, dan dia dibikin kayak nyatu gitu dengan body. Jadi kesannya melandai aja ke bagian bawah gitu. Keren. Terus di bagian samping sini juga dibikin detail berwarna black glossy. Nah, untuk kaca belakangnya sudah menggunakan rear defogger. Jadi kalau misalnya berembun kita bisa panasin untuk kacanya. Lalu di sini ada rear wiper, ada logo Honda kecil, ini logo Hondanya di bagian belakang nih. Terus untuk rear lampnya sendiri dia sudah menggunakan LED bar dan bentuknya itu keren ya, memanjang dari ujung sampai ke ujung lagi gitu. Walaupun untuk lampu ini, lampu sennya dia belum LED, masih menggunakan bohlam biasa. Terus untuk di bagian sini ada logo City, sebelah kanan ada logo RS. Terus untuk keamanan parkir dia sudah menggunakan kamera parkir dan ada sensor parkir 4 titik. Jadi sudah cukup aman untuk parkir, nggak usah takut-takut nabrak. Dan di bagian bawah ini keren banget, dia ada sebuah diffuser. Walaupun ini nggak bolong ya, cuma hiasan biasa. Terus di bagian sininya juga dia sudah menggunakan karbon gitu, aksen-aksen karbon. Dan muffler di sebelah kanan dan sudah menggunakan muffler cutter. Jadi sudah rapi kelihatannya. Keren menurut gua. Kita buka bagasinya aja langsung. Untuk di bagian bagasi, ya lihatlah dari dekat aja ya. Sini cukup luas lah, untuk ukuran hatchback sih segini mah luas. Cuma di samping kiri kanannya ini nggak dibikin bolong kayak yang lain gitu, merek-merek lain. Dia cuma space aja. Lalu di bawah di sini ada tempat penyimpanan buat toolkit dan buat penyimpanan tambahan, mungkin kayak sendal bisa ditaruh di sini. Kalau sepatu enggak kayaknya. Di bawah ada ban serep yang sudah sama seperti yang terpasang. Jadi nggak menggunakan space saver. Oke, sekarang gue udah berada di bagian interior dari Honda City Hatchback RS. Pertama, kita bisa lihat untuk di bagian interior ini dia didominasi dengan warna-warna hitam. Benar-benar kesan sporty sekali ya. Bahkan sampai ke bagian plafon juga dia menggunakan warna hitam. Terus desain dari dashboardnya juga dia simple aja gitu, lurus aja gitu, tapi terlihat mewah. Dan materialnya kita coba cek aja ya. Di sini plastik nih. Di atas plastik. Di sini ada kulit dengan jahitan asli berwarna merah. Tapi bagian bawahnya masih plastik, sini juga plastik, bagian atas ini plastik. Jadi kulitnya cuma ada di bagian sini nih kalau di dashboard. Nah, lalu di sini ada kulit lagi nih. Di bagian tengah sini, cluster tengah sini ada kulit dengan stitching merah. Nah, untuk di door trim atas sini plastik, tapi nah bagian sini nih. Bagian sini nih udah kulit dan armrestnya juga kulit dengan jahitan berwarna merah juga. Jadi nyaman lah buat naruh tangan. Terus di tengah sini juga ada konsol tengah yang sudah menggunakan material kulit. Dibuka juga nggak terlalu nggak terlalu luas, tapi cukup gitu. Oke, terus untuk jok, nah joknya ini dia menggunakan kombinasi kayak asuransi kombinasi. Ya warnanya gitu kombinasi, ada hitam, ada merah, terus coraknya juga unik lah, keren. Dan dia menggunakan material suede nih, ada fabric, ada suede. Jadi campuran juga untuk material dari joknya. Nah, untuk pengaturan dari jok driver bisa diatur sliding,
Reclining pasti. High adjuster ada, karena mobil ini hatchback itu kan agak rendah gitu ya, jadi kita harus pakai high adjuster aja nih ya. Berguna banget untuk mendapatkan posisi mengemudi yang sangat ideal. Nah, untuk setir pengaturannya dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik, jadi sudah lengkap untuk pengaturan mengemudinya, bisa mendapatkan posisi yang baik gitu, yang paling enak. Oke, lanjut kita bahas di bagian setir nih. Dia juga materialnya sudah menggunakan kulit dengan jahitan-jahitan asli. Nah, terus ada logo Honda di bagian tengah. Nah, di sebelah kiri sini ada audio steering suite dan juga bisa buat ngangkat telepon gitu, serta buat ngatur MID juga bisa dari sebelah kiri sini. Nah, yang sebelah kanan ini untuk cruise control, dan cruise controlnya itu dia sudah adaptif walaupun memang belum speed follow ya. Dan di sini juga ada tombol untuk lane keeping assist. Jadi ini salah satu fitur dari Honda Sensing, jadi menjaga kita supaya tetap berada di jalur gitu. Terus di bagian belakangnya di sini ada pedal shift, yang kiri untuk menurunkan percepatan, yang kanan buat naikin percepatan. Karena dia untuk varian yang Honda Sensing ini cuma ada varian CVT, kalau yang non Honda Sensing ada varian yang manualnya. Terus di sebelah kanan sini ada saklar untuk lampu, dan dia sudah auto tadi gue bilang, dan dia juga ada tombol untuk Honda Lane Wash. Nah, sebelah kiri ini untuk wiper tuasnya. Nah, untuk di bagian instrumen cluster, Honda City RS ini dia sudah menggunakan TFT, dan ini keren banget ya, tampilannya juga sama halnya seperti mobil Honda yang lain, keren. Terus kita lihat ada apa aja nih di sini, ada bisa buat tachometer tampilannya, ada range, rata-rata kecepatan berkendara, speed time, G-meter, safety support, ada apa aja nih. Oh, buat ini ya pengaturan di Honda Sensing, dan bisa di custom juga untuk displaynya. Oke ya, udah cukup lengkap sih. Lanjut kita bahas untuk di bagian head unit. Oke, dia menggunakan layar berukuran 8 inch. Fiturnya kita lihat ada apa, radio, USB, Bluetooth, telepon, pengaturan, ponsel pintar, support iPhone, dan ponsel Android. Jadi dia sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Pokoknya kalau udah ada Android Auto dan Apple CarPlay, pokoknya udah lengkap lah ya. Tampilannya juga kita bisa ganti-ganti. Nah, untuk pengaturan AC-nya dia sudah digital dan keren. Tampilannya keren gitu, panjang tapi tipis. Dia sudah auto climate dan ada tombol max cool-nya juga. Sudah lengkap lah ya. Lanjut ke bagian bawah sini, dia ada tombol untuk USB untuk konektivitas ke head unit dan untuk ngecas. Dan di sini juga ada power outlet 12 volt 180 watt. Oke, di sini ada penyimpanan terbuka cukup banyak ya. Di sini juga ada cup holder. Nah, untuk tuas transmisinya seperti ini, segaris gitu. Terus ada tombol untuk icon di sebelah sini. Nah, untuk handbrake-nya sayangnya dia belum elektrik. Oke, di sini armrest tadi gue bilang tidak terlalu luas juga. Nah, lanjut di sebelah kiri sini dia ada laci penyimpanan tertutup, bukanya juga masih ngagetin, belum soft opening. Ke bagian atas, spion tengah dia masih manual, dynamic view-nya, nggak auto dimming. Lampu kabin belum LED. Sun visor, dia ada kaca. Gak tahu ada lampunya atau enggak, susah soalnya dibukanya. Nah, ini kamera untuk fitur Honda Sensing-nya. Honda Sensing-nya ada apa aja? Seperti biasa dia ada adaptive cruise control, jadi kita tidak usah injak pedal gas. Kalau misalnya mau konstan ya tinggal pencet aja tombol adaptive cruise controlnya. Terus ada lane keeping assist, menjaga kita supaya tetap berada di jalur. Ada forward collision mitigation system, jadi misalnya kalau kita mau nabrak objek yang ada di depan, mobil ini akan memberitahu, bahkan mengintervensi mobil supaya berhenti. Terus ada juga RDM, ada juga auto high beam. Jadi sudah cukup lengkap untuk dari fitur keselamatan, karena sudah pakai itu tadi Honda Sensing. Nah, selain fitur Honda Sensing yang tadi gue sebutin, dia juga sudah pakai tadi ABS, EBD, DE sudah pakai. Ada Hill Start Assist juga, ada Stability Control juga. Terus ada lagi tadi Walkway Auto Lock, jadi bisa ngunci sendiri kalau kita menjauh dari mobil. Airbagnya dia total ada 6. Jadi di luar fitur dari Honda Sensing pun dia keselamatannya sudah cukup lengkap gitu.
Oke, kita lanjut aja ke baris kedua. Oke, di baris kedua dari Honda City RS hatchback kita lihat dan kita rasakan, bukan cuma dilihat. Oke, tempat duduknya sih dia buat 3 orang ya. Bisa ada 3 headrest dan 3 seat belt. Bagian tengah dia tidak bisa dijadikan armrest nih kalau nggak kepake, fix aja gitu. Dan bahannya segini ya, mentok, nggak bisa diatur-atur lagi. Untuk ukuran tinggi badan gua 160 cm, paha gua tersangga dengan cukup baik, legroom dan headroom juga masih banyak. Jadi nggak ada masalah. Tapi menurut gua kalau misalnya tinggi badan kalian 175 cm, kepala pasti akan mentok itu kepala ini. Sini armrestnya juga masih menggunakan kulit, sama halnya kayak di depan tadi ya. Cukup nyaman jadinya. Nyaman sih kalau duduk baris kedua ini. Tapi kalau yang di tengah, aduh, dia agak naik tuh. Dan dia ada tunneling, soalnya nggak rata-rata banget gitu. Tuh, tinggi badan gua 160 cm aja kalau duduk di tengah nih mentok tuh. Kalau mau nyandar tuh, aduh, susah ya kalau duduk di tengah nih. Kalau yang tinggi badannya lebih dari gua susah, soalnya mau nyandar aja susah tuh. Kalau kita gini doang sih nggak mentok itu, kalau kepala kita nggak nyandar ke ke headrest. Tapi kalau kita mau nyandar ke headrest susah, mentok. Nggak terlalu ini ya, soalnya dia dibikin landai gitu untuk si atapnya, nggak terlalu luas gitu untuk di bagian baris kedua ini. Nah, di sini juga dia ada power outlet 2 buah, tapi dia harus pakai adapter lagi. Lalu di sini ada penyimpanan buat handphonenya nih. Kalau lampu dari sini ada, belum LED lampunya. Sini hand grip kiri dan kanan sudah retract, jadi rapih ya. Seatbeltnya juga disimpannya rapih nih. Di door trim dia ada cup holder 1, situ kiri kanan ada. Oke, baris kedua sih itu aja ya, nggak banyak yang dibahas sih. Oke, itu aja pembahasan dari kita tentang Honda City Hatchback RS ini. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang Honda City Hatchback ini? Apakah worth it dengan harga 362 juta dengan fitur-fitur yang tadi kita jelaskan? Gimana, worth it atau enggak? Silahkan kalian menilai sendiri dan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa juga di like videonya, terus di subscribe juga channel ini untuk mensupport kita. Dan kalau mau beli Honda City ini atau Honda yang lain, mau tanya-tanya promo, tanya aja ke sales Honda Bintang Cimone, kontaknya ada di kolom deskripsi. Silahkan cek aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.